Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, mohon maaf, episode lalu kami tidak bisa menghadirkan episode tayangan tausiah Adi Warman dikarenakan ayahanda Dewi, mertua saya, sedang dalam keadaan kritis di ICU rumah sakit. Kita doakan agar beliau dapat segera pulih sembuh seperti semula. Amin. Sahabat, kami ucapkan juga terima kasih kepada Super Thanks. Sahabat sudah mulai berdonasi melalui peralatan yang canggih. Semoga Allah membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Baik, kita langsung saja sambut Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia. Amin ya Allah. Amin, Alhamdulillah. Ustadz, sehat-sehat selalu ya. Amin, amin, amin. Nah, Ustadz, apa pelajaran yang dapat kita ambil dari perayaan Isra Mi'raj ini, Ustadz? Masya Allah. Ya, kita kemarin baru aja melewati atau memperingati Isra Mi'raj. Tanggal 27 Rajab. Ini adalah penutup bulan Rajab yang istimewa itu. Benar ya? Udahlah bulan Rajab istimewa, tapi ada lagi. Di dalam bulan Rajab ini penutupnya tanggal 27 Rajab ada satu peristiwa yang sangat istimewa yang sampai sekarang nggak bisa diterangkan pakai ilmu pengetahuan, belum nyampe ilmu pengetahuan. Bagaimana Rasulullah SAW diperjalankan oleh Allah Azza wa Jalla Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa terus naik sampai langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai Sidratul Muntaha, balik lagi ke Mekah dalam tempo cuma 1 malam. Ini masih jadi rahasia besar di dalam ilmu pengetahuan. Sehingga kemudian banyak orang mulai membuat analisa-analisa. Apakah Isra Mi'raj itu Rasulullah SAW naiknya ke Sidratul Muntaha itu ruhnya doang atau sama jasadnya? Nah, ini terjadi analisa-analisa. Kalau kita dalam ilmu tasawuf, kita meyakini bahwa Isra Mi'raj itu adalah Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW, baik ruhnya maupun jasadnya. Jadi betul-betul Rasulullah SAW itu secara jasadnya itu diberjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa secara jasadnya. Jasadnya iya, ruhnya iya. Kemudian dari Masjidil Aqsa, dalam ilmu tasawuf kita meyakini bahwa kemudian Rasulullah SAW diperjalankan oleh Allah ke Sidratul Muntaha, baik jasadnya maupun ruhnya. Nah, ini yang namanya Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW, yang cirinya kalau menurut ilmu tasawuf yang pertama adalah yang diperjalankan itu adalah jasad dan ruhnya Rasulullah SAW. Yang pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW, ciri Rasulullah SAW ya. Yang kedua adalah perjalanan Isra Mi'raj itu membawa turun syariat, yaitu perintah untuk sholat. Nah ini. Yang pertama adalah yang melakukan Isra Mi'raj itu adalah jasad dan ruhnya. Yang kedua, perjalanan itu untuk mengambil sebuah syariat, yaitu kewajiban sholat 5 waktu. Dan yang ketiga, Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW itu adalah di dalam perjalanannya menuju Sidratul Muntaha, beliau itu bertemu dengan ruhnya para nabi-nabi sebelumnya yang telah meninggal dunia dan bercakap-cakap dengan para nabi tersebut. Ini ciri Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW. Mengapa kita ingin katakan demikian? Karena nanti di sesi berikutnya kita akan ceritakan bagaimana Mi'rajnya kaum sufi. Apa pengertiannya Mi'rajnya tasawuf. Nah, sehingga kita selesaikan dulu yang pertama ini. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW diceritakan setelah Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit. Itu di langit pertama, ini hadis riwayat Imam Muslim. Di langit pertama, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Allah Adam alaihissalam. Kemudian Rasulullah SAW berbincang-bincang dengan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Rasulullah naik lagi ke langit yang kedua. Di langit yang kedua, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihissalam. Nah, kemudian Rasulullah SAW berbincang-bincang lagi dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Kemudian beliau naik lagi ke langit yang ketiga. Di langit yang ketiga, beliau bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam.
kemudian berbincang-bincang lagi dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Naik lagi ke langit yang keempat. Di langit yang keempat ketemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Kemudian beliau bincang-bincang lagi dengan Nabi Idris alaihissalam. Naik lagi ke langit yang kelima. Langit kelima ketemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Bincang-bincang lagi. Naik lagi langit yang keenam. Keenam ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Bincang-bincang lagi. Naik lagi ke langit yang ketujuh. Ketemu dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bincang-bincang lagi. Baru kemudian beliau naik lagi. Ada satu makom lagi yang nggak disebut di dalam hadis riwayat Imam Muslim tersebut, yaitu makamnya Rasulullah SAW yang berada di atas makom-makom yang langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada makam lagi yang lebih tinggi, yaitu makamnya Rasulullah SAW. Kemudian diantar oleh Jibril kepada satu titik di mana Jibril mengatakan, ya Rasulullah, silakan maju sendiri, aku udah nggak bisa maju lagi. Kalau maju lagi maka terbakarlah sayapku. Maka Rasulullah SAW maju sendiri menghadap Allah Azza wa Jalla di tempat yang kita sebut sebagai Sidratul Muntaha, yang paling puncaknya ketemu di situ. Ini bab pertama, cerita tentang Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bab kedua, kita bicara tentang Mi'rajnya kaum sufi, Mi'rajnya ahli-ahli tasawuf. Nah, ahli-ahli tasawuf ini baik Abu Yazid Al-Bustami, baik Ibnu Arabi, dalam kitab-kitab mereka itu selalu mengatakan yang dimaksud dengan mi'rajnya kaum sufi, yang mi'raj itu cuma ruhnya doang, jasadnya nggak ikutan. Nih beda yang pertama, cuma ruhnya doang, jasadnya nggak ikutan. Beda yang kedua, naik di langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu tidak bertemu dengan para nabi dan tidak ngobrol dengan para nabi. Benar ya? Tapi mereka cuma mengambil makna-makna yang terkandung di dalam tiap langit tersebut. Dan yang ketiga adalah para sufi yang melakukan mi'raj ini, mi'raj ruhiyah ini, perjalanan ruhani ini, tidak membawa syariat baru. Jadi nggak bisa orang yang bilang saya baru mi'raj ini, lalu bawa syariat baru, nggak bisa. Ini tiga perbedaannya antara Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW dengan mi'rajnya para ahli-ahli tasawuf. Mari sekarang kita bahas satu persatu tentang makna dari langit demi langit yang tadi kita bahas di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ini adanya di kitab yang ditulis oleh Ibnu Arabi. Judul kitabnya adalah Isra ila Maqamil Asra. Ini. Di dalam kitab tersebut dikasih umpama-umpama. Ketika seorang ahli sufi, seorang pengamal tasawuf ini naik ke langit yang pertama, bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, maka ini diibaratkan seorang pengamal tasawuf ini bertemu dengan Safi Allah. Safi Allah ini julukannya Nabi Adam alaihissalam, yaitu di langit yang pertama ini dia diminta, para pengamal-pengamal tasawuf ini diminta untuk belajar tentang apa-apa yang ada di muka bumi ini. Ingat ceritanya Nabi Adam alaihissalam waktu itu ditanya sama Allah, wahai para malaikat, coba sebutkan apa nama binatang-binatang ini. Malaikat nggak bisa tahu, nggak tahu namanya, maka disuruh Nabi Adam bisa menyebutkan satu persatu nama-nama binatang tersebut. Ini. Jadi untuk para sufi, ketika masuk di langit yang pertama ini, maka mereka diminta untuk belajar tentang apa-apa yang Allah telah bentangkan di alam semesta ini. Nah ini, kita belajar tentang biologi, kimia, fisika, belajar tentang astronomi, belajar segala macam. Ketika naik ke langit kedua, yaitu langit ketika bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihissalam, maka para pengamal tasawuf ini diibaratkan bertemu dengan Nabi Isa, itu julukannya Ruhullah. Dan Nabi Yahya itu artinya kehidupan. Kita diminta untuk belajar tentang kehidupan dan makna hakikat sebenarnya dari ruh yang ditiupkan oleh Allah ke dalam diri kita ini. Di dalam diri tiap manusia itu ada ruhnya. Ruh yang ditiupkan oleh Allah. Nah, ini kita belajar. Sehingga setelah kita pelajari alam semesta ini, kita harus belajar secara, pertama kita belajar di luar, keluar tentang apa-apa yang ada di luar diri kita. Kemudian berikutnya kita harus belajar ke dalam diri kita, yaitu tentang ruh yang ada di dalam diri kita ini yang ditiupkan oleh Allah pada saat janin berumur 4 bulan.
Nah, itu sebabnya ketemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Kemudian kita naik lagi ke langit yang ketiga. Di langit yang ketiga kita bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Ini maknanya para pengamal tasawuf ini harus belajar tentang kebagusan lahir dan batin. Nabi Yusuf ini adalah seorang yang secara fisiknya, lahirnya adalah seorang nabi yang sangat ganteng, yang cakep, yang keren. Tapi juga Nabi Yusuf alaihissalam bukan saja bagus tampilan wajahnya, lahirnya, tapi juga bagus tampilan batinnya. Beliau itu, batin ini maknanya dua. Pertama adalah beliau itu memiliki pemikiran yang baik sehingga beliau ditunjuk menjadi orang yang mengurusi istana. Nah, benar gak? Dan beliau juga, makna yang kedua, selain pikirannya bagus, beliau juga adalah seorang yang amanah. Sehingga beliau diberikan jabatan yang penting itu di negeri Mesir. Nah ini. Jadi seorang pengamal tasawuf pada langit yang ketiga, pada tahapan yang ketiga, ini juga harus memiliki lahir dan batin yang bagus sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam. Kita naik lagi langit yang keempat, yaitu ketika kita bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris ini adalah nabi yang dalam kisah-kisah diceritakan itu sampai sekarang masih hidup di langit. Nah, ini artinya apa? Artinya kita, para pengamal tasawuf, diminta untuk belajar tentang keabadian kehidupan nanti kelak setelah kita mati. Nah itu. Bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Dan ketika telah mati, ini adalah kehidupan lain yang jauh lebih panjang, yaitu kehidupan yang abadi. Nah, kita naik lagi ke langit yang kelima. Ketemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Nah ini maknanya apa? Nabi Harun alaihissalam adalah saudara dari Nabi Musa alaihissalam. Beliau ini sangat cerdas membantu Nabi Allah Musa alaihissalam dalam hal tutur katanya. Sampai-sampai Nabi Musa alaihissalam itu meminta ditemani oleh Nabi Harun alaihissalam untuk menghadapi Fir'aun. Karena Nabi Musa ini kalau ngomong kurang begitu bagus, tapi kalau Nabi Harun ini kalau dalam menjelaskan baik. Nah ini juga kita sebagai para pengamal tasawuf, kita harus bisa menjadi seperti Nabi Harun, di mana kita bisa menyampaikan ajaran-ajarannya Allah, ajaran-ajarannya Rasulullah SAW dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang yang pertama. Kedua, kita tahu kapan saat untuk menyampaikan ayat mana yang tepat untuk orang mana. Nah itu. Ayat banyak hadis banyak. Tapi memilih ayat mana, hadis mana untuk disampaikan pada waktu yang tepat, untuk orang yang tepat, nah ini lain perkara. Nah kita sehingga belajar dari Nabi Harun alaihissalam, ibaratnya begitu. Kalau kita naik lagi ke langit yang keenam, kita akan ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ini sering dijuluki sebagai kalimullah, yaitu orang yang diajak bicara oleh Allah. Ini sebetulnya dalam ilmu tasawuf ini udah makom yang tinggi, yang tertinggi. Karena orang yang udah bisa diajak berbicara dengan Allah, ini tentu makomnya sangat tinggi sekali. Sebagaimana Nabi Musa, kita baca di Al-Quran berulang kali, beliau ini berkomunikasi langsung dengan Allah. Nah ini makam yang langit ke-6. Kalau kita naik lagi ke langit ke-7, ini kita bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ini adalah pertanda atau ibaratkan kita diminta untuk belajar, memahami bahwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu ini asalnya dari Allah, akan kembali kepada Allah. Kita belajar dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, sami'na wa ata'na, walaupun perintah itu seakan-akan nggak masuk akal kita. Kita belajar dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, bagaimana kita mengorbankan pengorbanan yang paling luar biasa dalam sejarah hidup manusia, yaitu mengorbankan anaknya sendiri. Nah, sehingga dalam ilmu tasawuf ini Mi'raj dipandang sebagai suatu perjalanan roh. Sehingga kalau ada yang balik yang pertama ya, apakah Rasulullah SAW Isra Mi'raj itu fisiknya juga ikut atau ruhnya doang? Kita dengan penuh keyakinan mengatakan yang melakukan Isra Mi'raj itu adalah ruhnya Rasulullah dan juga jasadnya Rasulullah. Kalau cuma sekedar ruhnya doang, kita para pengamal, para pengamal tasawuf juga bisa melakukan Mi'raj itu doang. Ini disebutkan oleh Abu Yazid Al-Bustami, ini dibahas oleh Ibn Arabi, ini dibahas juga oleh
Imam Ghazali. Nah, ini yang disebut sebetulnya namanya ru'yah sahihah. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut kalau masih ada waktu apa yang dimaksud dengan ru'yah sahihah tersebut, yaitu perjalanan ruh ketika kita dalam keadaan tidur. Jadi ini adalah perjalanan mi'rajnya dalam keadaan kita ruh itu keluar dari jasad kita. Baik itu, Fit. Baik, lanjut Ustadz. Kami rindu juga cerita Rasulullah bertemu dengan Allah itu Ustadz. Iya, Masya Allah. Kalau itu ini udah ini banyak sekali di kitab-kitab hadis yang sahih. Rasulullah SAW itu bertemu dengan Allah, tapi beliau tidak melihat Allah. Ada hijab, kemudian Rasulullah SAW menyampaikan yang udah kita sering baca lah, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah, menyampaikan pujian-pujian kepada Allah. Kemudian Allah mengatakan assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian Rasulullah SAW menjawab assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Wahai Allah, jangan saya doang dong yang selamat, yang dapat berkah, dapat rahmat darimu, tapi berikan juga keselamatan, berkah, rahmat darimu untuk wa'ala ibadillah salihin, yaitu hamba-hambamu yang soleh. Nah, ketika mendengar percakapan antara Allah dan Rasulullah SAW itu, maka malaikat yang mendengar dari tempat di luar itu, dari tempat yang Jibril udah nggak bisa masuk itu, kemudian para malaikat mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu yang kita baca di tahiyat akhir itulah. Jadi Rasulullah SAW, ya betul, satu-satunya makhluk yang mendapat makom begitu tingginya sehingga beliau bisa berbicara dengan Allah, bukan seperti Nabi Musa di bumi, bukan, tapi ini langsung di Sidratul Muntaha. Gitu, Fit. Masya Allah, baik. Terakhir Ustadz, apa yang harus kita lakukan di hari perayaan besar Isra Mi'raj ini Ustadz? Dalam hari-hari Isra Mi'raj ini, karena dia masih bagian dari bulan Rajab, banyakin amalan-amalan soleh. Bukan hanya amalan soleh yang sifatnya ubudiyah kepada Allah, tapi juga tiru apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yaitu kita melakukan amalan-amalan soleh yang memberikan manfaat kepada hamba-hambanya Allah, makhluk-makhluknya Allah di sekitar kita. Siap-siap masuk Sya'ban bentar lagi. Gitu, Fit. Masya Allah, ternyata episode ini panjang juga jadinya Ustadz. Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.